Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam usaha counter kita. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman diri kita. Sampai-sampai dengan kurang pengalaman itu usaha kita jadi hancur. Karena apa? Karena setiap usaha itu butuh pengalaman. Minimal kalau nggak ada pengalaman kita bertanya. Kita bertanya sama orang-orang yang sudah paham ataupun sudah bergelut duluan di dunia perkonteran agar usaha kita tidak hancur kayak itu, nah kan apa yang harus kita lakukan. Terus kita harus survei harga segala macam, karena kalau nggak survei harga kita kalah jauh sama orang. Jadi harus survei. Yang kedua yaitu kesalahan yang sering kita lakukan dalam usaha counter, yaitu kita terlalu sering memberi orang hutang atau bon. Jadi sebenarnya nggak masalah sih ngasih orang bon, tapi kalau terlalu sering ataupun terus menerus, maka biasanya orang itu akan bon terus, akan ngutang terus. Nah itu yang bakal menghancurkan counter kita. Jadi jangan sampai usaha kita hancur karena orang yang suka ngebon. Karena orang kalau suka dikasih bon terus, maka sering ngebon terus. Dan kalau ditagih dia marah, dia jadi kita dijadiin musuh kayak itu kan. Lalu dia beli tempat orang lain kayak itu. Jadi jangan sampai kita kasih orang bon, karena itu salah satu penghancur dari counter kita. Lalu yang ketiga yaitu kita harus sigap, cepat tanggap, terus perhatian sama produk-produk yang kita jual. Karena kenapa? Kalau kita nggak perhatian, nggak tahu kapan masa expired atau kadaluarsa kartu itu, maka kita akan mengalami kerugian. Maka kartu yang kita jual itu akan mati dan nggak bisa dipakai. Dan seandainya kalau dalam jumlah banyak kan rugi kita. Jadi jangan sampai kartu atau voucher kita itu expired atau habis masa dan kita rugi. Jadi harus benar-benar kita harus sigap, kita cek mana yang kira-kira mau expired, langsung kita jual segala macam ya. Jangan sampai kita mengalami kerugian dan kartu kita mati cuma-cuma, padahal kita nggak pakai kartu tersebut kan, atau voucher tersebut. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya itu terjadi. Yang pastinya ya mengecewakan kan. Yang keempat, kita kurang survei. Jadi dalam kita punya usaha itu, kita jualan itu kita harus survei. Kita harus tahu harga sekeliling kita harus tahu harga pasaran. Jangan kita asal-asal jualan sampai-sampai orang atau customer yang datang, pelanggan yang datang itu mengatakan kok mahal sekali kayak itu, nah kan. Jadi jangan sampai kita jual barang yang mahal dan ujung-ujungnya nggak laku barang kita. Mungkin laku, tapi setelah itu pelanggan cukup tahu dan dia lari ke tempat lain. Jadi jangan sampai pelanggan kecewa lah kan. Kita harus meminimalisir komplain. Selanjutnya yang kelima, barang yang kita jual kurang lengkap atau tidak lengkap ya. Jadi kita buka usaha, kebanyakan orang kan buka usaha itu ya jualan sembarangan kayak itu kan. Sementara ada item-item misalnya yang ini nggak ada, yang itu nggak ada. Kita tuh nggak perlu banyak sebenarnya. Yang penting beberapa tapi lengkap. Misalnya kayak voucher yang 1,5, voucher 2 giga, voucher ini nggak perlu yang satu item banyak tapi yang lain kosong. Yang penting beberapa tapi semuanya ada kayak itu kan. Kalau seandainya kita jual barang kurang lengkap, pasti konsumen kecewa dong, pasti pelanggan kecewa, dan setiap nanya kosong, setiap nanya nggak ada, pasti dia ujung-ujung lari ke tempat lain kan. Makanya kita harus lebih perhatian lagi barang-barang apa saja yang harus kita jual kayak itu. Selanjutnya yang keenam, itu tempat kita usaha jualan tersebut kurang strategis. Jadi setiap kita pengen usaha ataupun jualan segala macam, jangan asal tempat. Kita lihat dulu tempat ini kira-kira cocok gak sih atau strategis gak sih. Jadi kalau sembarang tempat, pasti konsumen malas, pasti pelanggan malas untuk datang kayak itu. Contoh misalnya kayak tempat yang tepat untuk kita jualan, misalnya untuk yang mau usaha kayak pakai box atau boot kontainer kayak itu kan. Jadi bukalah usaha yang deket-deket perumahan orang, di dalam jalan kalau perlu ya. Jadi banyak orang-orang di dalamnya yang nggak perlu keluar jalan dulu untuk membeli produk Anda. Atau juga mungkin di tempat-tempat dekat-dekat sekolahan atau perumahan lah kayak yang aku sebut tadi. Dan itu sangat dan itu lumayan kayak itu kan. Tapi kalau kita jualannya di tempat-tempat yang kira-kira kayak sepi, kayak jalanannya sepi terus rawan, itu ya susah untuk rame kayak itu kan, dan resikonya sangat berbahaya untuk usaha kita.
Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jangan salah pilih SDM atau karyawan. Nah, kalau kita salah pilih karyawan, maka karyawan tersebut akan memanfaatkan usaha kita. Sering terjadi ya, banyak orang mengalami kerugian karena karyawan. Misalnya banyak karyawan yang bermain atau ditipu oleh karyawan, atau misalnya kayak di bidang voucher atau counter ini ya, karyawan jual voucher sendiri atau jual pulsa sendiri, dan itu sangat-sangat merugikan. Bahkan ada juga yang pokoknya yang inilah nggak amanah kayak gitulah, dan itu sangat-sangat fatal kalau kita salah pilih karyawan. Makanya perlu diseleksi lagi, perlu dicek lagi alamat, identitas, keluarga, segala macam. Oke kawan-kawan, sekian dari hal-hal yang fatal dalam kita usaha counter. Jangan sampai kita pengen cari uang malah kita dapat kerugian ya. Jadi benar-benar harus lebih selektif lagi, lebih apa ya, bagus lagi manajemennya, terus lebih sigap lagi, lebih perhatian lagi terhadap usaha kita, karena mudah-mudahan kita bisa dapat untung yang luar biasa dan konsisten dalam usaha kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton.